Coba deh bayangin, ada nggak sih organisasi yang bisa gabungin iman, dampak sosial, sama bisnis? Dalam skala yang raksasa banget, nah hari ini kita bakal bedah tuntas gimana Muhammadiyah berhasil melakukan itu. Mereka membangun sebuah ekosistem ekonomi yang, wah, unik banget. Penggeraknya bukan profit, tapi murni misi pelayanan. Gimana kalau produk utama sebuah bisnis itu masyarakat yang lebih baik? Kedengarannya kayak pertanyaan filsafat ya. Tapi buat Muhammadiyah, ini bukan cuma filosofi. Ini adalah inti dari model bisnis mereka. Dan jawaban dari pertanyaan inilah yang bakal jadi benang merah kita sepanjang pembahasan ini. Yuk kita mulai. Oke, untuk ngertiin raksasa ini, kita harus mulai dari dasarnya banget. Coba deh, lupain dulu pemisahan antara misi sosial sama bisnis. Karena bagi Muhammadiyah, bisnis itu ya misinya. Nggak ada bedanya. Inilah cara mereka mengubah keyakinan jadi tindakan yang benar-benar nyata. Nah, kuncinya itu ada di satu konsep ini. Dakwah bilhal. Artinya simpel banget kok. Dakwah lewat perbuatan. Jadi daripada cuma ngomongin kebaikan, mereka langsung membangun kebaikan itu. Wujudnya ya ribuan sekolah, rumah sakit, dan usaha-usaha yang langsung memberdayakan masyarakat. Dan filosofi aksi ini bukan asal-asalan loh, ada dasarnya. Ayat yang Anda lihat di layar ini bukan sekedar kutipan penyemangat. Buat Muhammadiyah, ini tuh kayak SOP-nya mereka, prosedur operasi standar yang jadi nyawa di setiap unit usaha yang mereka bangun. Intinya satu, gotong royong buat kebaikan. Oke, jadi kita udah paham ya filosofi kenapanya. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya? Gimana sih misi segede ini bisa dipecah jadi aksi-aksi yang nyata di lapangan? Nah, jawabannya ada di 3 pilar utama yang kerja barengan. Pilar pertama, dan ini mungkin yang paling fundamental ya, adalah investasi ke manusia. Logikanya simpel aja. Masyarakat yang kuat itu cuma bisa dibangun dari individu-individu yang cerdas, sehat, dan pastinya berdaya. Dan wujudnya itu, wah, masif banget. Kita ngomongin ribuan sekolah dari TK sampai universitas, jaringan layanan kesehatan yang sampai ke pelosok-pelosok, dan yang paling keren nih, mereka sengaja menanamkan jiwa wirausaha ke dalam kurikulumnya, dari kecil. Mau contoh nyata? Nih, lihat. Ada yang namanya UMS Incubator Center. Ini tuh kayak jembatan hidup yang nyambungin teori di kelas sama dunia bisnis yang sebenarnya. Jadi mereka nggak cuma nyetak sarjana, tapi juga nyetak pengusaha-pengusaha baru. Kerennya lagi, ini semua lahir langsung dari dalam ekosistem mereka sendiri. Oke, kalau pilar pertama tadi fokus ngebangun orangnya, pilar kedua ini fokus ngebangun lapangan bermainnya. Maksudnya, ya mereka secara aktif menciptakan infrastruktur ekonomi supaya komunitasnya bisa tumbuh dan mandiri. Dan cakupannya ini luas banget loh. Mulai dari lembaga keuangan mikro syariah buat kasih modal, terus dukungan ke industri halal, sampai ngebangun jaringan toko retail komunitas kayak Muhammadiyah Mart. Bahkan mereka juga kerjasama strategi sama bank-bank besar. Contohnya nih, Baitul Tamwil Muhammadiyah atau BTM. Ini bukan sekedar tempat minjam duit ya. Ini tuh kayak benteng ekonomi buat para pelaku UMKM. Melindungi mereka dari lintah darat dan ngasih akses modal yang adil. Nah, ini baru namanya pemberdayaan ekonomi yang benar-benar nyampe ke bawah. Oke, orangnya udah diberdayain, infrastruktur ekonominya udah dibangun. Nah, pilar ketiga ini melengkapi semuanya. Anggap aja ini jaring pengaman sosialnya. Tujuannya satu, mastiin nggak ada yang ketinggalan. Justru yang paling rentan itu yang diberdayakan. Gimana caranya? Dana sosial kayak zakat, infak, sedekah, itu dikelola secara profesional, terus disalurin lagi. Tapi bukan cuma sebagai bantuan konsumtif loh, justru diubah jadi modal usaha mikro, plus dikasih pelatihan, bahkan sampai program dasar kayak perumahan juga ada. Nah, mesin penggerak di balik pilar ini namanya lazismu. Di sini, sedekah itu nggak berhenti jadi bantuan sesaat aja. Dana yang terkumpul itu diubah jadi alat, jadi palu, mesin jahit, jadi modal awal. Apapun yang bisa bikin orang membangun kemandiriannya sendiri. Ini baru namanya filantropi yang berkelanjutan. Oke, kita udah lihat 3 pilarnya. Tapi, disinilah bagian paling ajaibnya. Ketiga pilar ini nggak jalan sendiri-sendiri. Mereka itu saling nyambung, saling dukung, membentuk semacam mesin sinergi. Sebuah ekosistem ekonomi yang bisa jalan sendiri. Gini cara kerjanya. Simple kok. Modal dari komunitas dikumpulin, terus modal itu diinvestasiin buat bangun sekolah dan rumah sakit. Nah, sekolah dan rumah sakit ini kan ngasih layanan, buka lapangan kerja, dan pasti ada profitnya. Kuncinya di sini. Profitnya itu nggak masuk ke kantong pribadi, tapi diputerin lagi buat biayain program sosial lainnya.
Jadi kayak siklus kebaikan yang muter terus dan makin lama makin besar. Tabel ini nunjukin betapa rapinya hubungan antara misi dan bisnis mereka. Coba lihat deh, di kiri itu tujuan misinya yang mulia, di kanan implementasi bisnisnya yang nyata dan ngasilin duit. Misi pendidikan, lahirlah inkubator bisnis. Misi kesehatan, ada unit bisnis apotek dan catering, semuanya itu bagian dari satu mesin yang sama. Jadi, setelah kita bongkar mesin yang kelihatannya rumit ini, apa sih pelajaran utamanya? Apa cetak biru yang bisa kita ambil dari model Muhammadiyah ini? Pada akhirnya, produk utama dari semua ini tuh bukan soal tumpukan uang. Hasil akhirnya jauh lebih mendasar dari itu. Sebuah masyarakat yang tangguh, mandiri, dan adil. Sebuah komunitas yang dibangun dari dalam oleh warganya sendiri dan untuk warganya sendiri. Dan kita balik lagi ke titik awal. Prinsip yang Anda lihat di layar ini bukan cuma slogan kosong. Ini benar-benar udah jadi DNA yang ngalir di setiap unit bisnis, setiap sekolah, setiap klinik mereka. Buat mereka, metrik kesuksesan yang paling utama ya seberapa besar manfaat kita buat orang lain. Saya mau tutup sesi ini dengan satu pertanyaan buat Anda renungkan. Ketika kita lihat ada model yang berhasil banget nyatuin profit dengan tujuan mulia yang bisa menciptakan siklus pemberdayaan tanpa henti, jangan-jangan yang kita lihat ini bukan cuma cerita sukses satu organisasi aja. Mungkinkah ini adalah sebuah cetak biru untuk masa depan wirausaha sosial di seluruh dunia?